dia boleh melakukan hal tersebut jika itu adalah hal yang menuliskan. Inilah yang dijelaskan di dalam kitab Ushul Karim. Amma man bil baladi wala yusalli alaihi illa man hadarahu wa in kaburatil balad. Jika dia berada dalam satu tempat, tak bolehlah dia sholat di dalamnya kecuali harus menghadirinya. Artinya tak boleh sholat di daerah itu, harus datang ke tempat jenazah. Wa in kaburatil balad, sekalipun tempatnya itu luas. Wa uziru binahwi marrat aw habsin kama bil kufar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Tuhfah, uzur yang boleh menyolatkan jenazah itu kalau sakit atau dia dalam keadaan di penjara. Lakin bil imdad wa nihayah, akan tetapi dalam kitab al-imdad wa nihayah ana tasiku insyaku alaihi qulub. Katanya sah atau boleh untuk sholat jenazah, sholat gaib atas mayat yang sudah dikubur ketika dia mengalami sulit untuk hadir. Jadi itu dalilnya, itu penjelasan para ulama. Jadi hukum sholat gaib itu ada dua. Ada yang bilang pertama dia dikategorikan sebagai sah dan sunnah kalau orang yang menyolatkannya terhadap mayat yang sudah dikubur itu tempatnya memang sangat jauh. Yang kedua tidak sah kalau tempatnya sangat dekat dan mungkin untuk dijangkau. Jadi hukum sholat gaib itu dua. Ustaz, sholat gaib itu sama seperti sholat kita menyolatkan jenazah, sama. Sholat empat kali takbir. Jadi kalau niatnya bagaimana dia melakukannya? Niat melakukannya usolli ala mayyit fulan, misalnya namanya si Mahmud. Usolli ala mayyitil Mahmud al-wahid arba'a takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Maka takbir pertama dia baca Al-Fatihah, setelah takbir Allahu akbar baca Al-Fatihah, setelah takbir kedua Allahu akbar dia baca sholawat, setelah takbir ketiga dia baca doa Allahumma ghfir lahu, setelah takbir yang keempat dia baca doa Allahumma la tahrimna ajrah. Samalah praktiknya seperti praktik sholat jenazah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan praktik. Ustaz, bolehkah ini sholat gaib dilakukan secara berjamaah? Jawabannya boleh. Boleh sholat gaib dilakukan secara berjamaah. Nah, jadi kenapa dibilang boleh? Karena Rasul pernah memperbuatnya bersama para sahabat. Rasul pernah memperbuatnya bersama para sahabat, dilakukan ketika Raja Najasyi meninggal. Raja Habasyah ketika meninggal, Rasulullah SAW berada di kota Madinah. Ketika itu Rasul kemudian mengajak para sahabat untuk sholat. Hadisnya, inna akholakum qad mata faqumu wasallu alaihi. Sungguhnya saudara kalian, kata Nabi, itu Najasyi, itu telah meninggal, maka bangunlah kalian, dirikanlah sholat untuknya. Jadi diajak sama Nabi para sahabat untuk melakukan sholat gaib terhadap Raja Najasyi, Raja Habasyah yang meninggal ketika itu. Saat itu Rasulullah SAW sedang berada di kota Madinah. Dalil yang kedua, apa yang membolehkannya? Dalil yang kedua itu adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, anna imra'atan sauda, sesungguhnya perempuan yang berkulit hitam, kanat taqumul masjidah famata, dia sering merawat masjid, sering mengurusi masjid dan meninggal dunia. Jadi ada dulu zaman Nabi perempuan kulitnya hitam. Lah dia kerjanya mengurusi masjid, meninggal. Faqadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah apa daya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang perempuan itu beberapa hari setelah dia meninggal. Faqila lahu, lalu dikatakan sama Nabi, innaha amata, dia ya Rasul, dia sudah meninggal. Hal untuk azantumuni, kata Rasul, apakah kalian tahu di mana dia dikuburkan? Lalu kemudian fa'ata qabraha fasalla alaiha,
Inilah dalil kenapa dia kalau berada di dekat di dekat jenazah dia disolatkan di satu kalau dia berada di satu daerah dia disolatkan di depan kuburannya, bukan sholat gaib. Kalau sholat gaib dia yang berada jauh, yang jenazah tidak ada di depan. Nah, apa saja syarat untuk syarat sholat gaib itu dijelaskan dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama, mayit berada di luar dari tempat tinggalnya. Mayitnya tidak ada di luar dari tempat tinggal. Jika sang mayit berada di satu kota tempat tinggalnya, maka tidak sah sholat gaib. Maka dia harus didatangi. Yang kedua, syarat keduanya sholat gaib dilakukan setelah mayit dimandikan. Jadi kalau di kita lebih sering disampaikan informasi setelah mayit dikubur. Kalau fikihnya secara mazhab Syafi'i setelah mayit dimandikan. Jadi ya kalau misalnya dipilih Ustaz setelah dikubur salah, tidak salah, boleh saja untuk dilakukan. Tapi kalau secara awalnya dalam mazhab Imam Syafi'i setelah dimandikan, maka tidak sah sholat gaib seorang jika mayit belum dimandikan. Begitu dapat kabar telah meninggal siapa gitu kan, awal ada di Jogja, iya langsung awal ambil sholat gaib, tapi dia belum dimandikan, maka sholat gaibnya tidak sah. Setelah dia dimandikan baru sah untuk dilakukan sholat gaib. Nah, lalu kemudian syarat melakukan sholat gaib itu adalah orang yang melakukan sholat adalah orang yang sah untuk melakukan sholat gaib. Artinya dia sudah balik. Kalau dia masih anak-anak, maka tidak boleh mensolat gaib, tidak dianjurkan untuk melakukan sholat gaib. Jadi syaratnya harus untuk orang yang sudah balik. Nah, Ustaz, bagaimana? Bolehkah katanya kalau seandainya sholat gaib itu dilakukan di setiap malam? Habis isya, habis maghrib dilakukan. Kan sholat gaib ini dilakukan untuk mayat yang bukan satu daerah dengan dia. Lalu ada orang dilakukannya setiap malam habis sholat maghrib dan pada keadaan kerja atau duduk di masjid ini sholat gaib dia. Boleh atau tidak? Dalam mazhab Imam Syafi'i jawabannya boleh. Kenapa? Karena di setiap hari itu ada yang meninggal. Sholat gaib ini kan tidak harus kita kenal dengan orangnya. Kan tidak harus kita kenal. Kita sholat jenazah di satu tempat datang ke masjid. Apakah harus kita kenal dengan mayat yang mau disolat? Tidak. Bebas yang banyak. Termasuklah sholat gaib. Begitu kita datang, begitu kita habis sholat maghrib, kita sholat gaib untuk orang yang meninggal hari itu yang bukan berada di tempat kita, maka hukumnya dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sah. Bagaimana cara niatnya? Usolli ala man tajuzus sholatu alaihi min amwatil muslimin. Bahasa Indonesianya, aku sholat untuk seluruh jasad umat muslim yang boleh disolatkan. Allah kan dia dilapaskan tak mampu, tapi kalau tak ditakdirkan dia mampu. Allah, aku sholat atas jenazah orang muslim yang meninggal hari ini gitu ya, 4 takbir. Yang sah itu aku sholat atas jenazah muslim yang sah untuk disolatkan hari ini 4 takbir fardu kifayah kata Allah Ta'ala. Kalau panjang kali diajarkan oleh ulama, aku sholat atas seluruh jasad kaum muslimin yang boleh disolatkan. Allahu Akbar, 4 takbir lah dia lakukan. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Lau sholat ala amwatil muslimin, jikalau kamu sholat atas seluruh mayat-mayat orang muslim, fi aqtaril ahli, di seluruh dunia, alladzina matu fi
yang meninggal pada hari itu. Mimman tajuzu sholatu alaihi jaza, yang boleh disolatkan buat mereka maka hukumnya boleh. Wa kana hasanan mustahaban, ini tergolong amalia yang baik yang dianjurkan. Lianna sholat, karena sesungguhnya sholat al-ghaib atas orang yang tidak nampak di depan kita, shahihatun indana, itu adalah benar menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Wa ma'rifatu ayyamil mauta wa adadihim laisa syartan, kenal dengan mayat yang disolatkan dan jumlahnya itu bukanlah syarat dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi artinya kita misal sholat hari ini, oh aku sholat atas jenazah kaum muslimin yang boleh disolatkan tanpa takbir fardu kifayah karena Allah Akbar. Sholat kita, takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca